Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Project Based Learning, mata kuliah kewarganegaraan, dengan judul Less Plastic Challenge, Gerakan Minim Sampah Plastik. Project ini juga terkait dengan SDG 12, Responsible Consumption and Production. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dini Melani dengan NIM 270240826, kelas D6BA, dari jurusan Sistem Informasi. Selain saya menjadi seorang mahasiswi, saya juga merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan di Jakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari proyek ini. Project Less Plastic Challenge lahir dari kekhawatiran tentang isu global dunia yang merupakan isu kita bersama. Salah satunya itu mengenai penggunaan plastik yang memiliki dampak buruk untuk lingkungan. Memang untuk kenyataannya solusi-solusi sudah ditemukan untuk mengurangi dan menanggulangi sampah plastik. Namun untuk penerapan awareness sampah plastik di lingkungan kantor, saya rasa masih kurang. Itu mungkin didukung dengan fasilitas pemilahan kantor mengenai organik dan non-organik, itu masih kurang. Dan juga kebijakan internal kantor yang belum ada yang mengatur mengenai pengurangan sampah plastik. Proyek ini juga diharapkan dapat mendukung target dari SDG 12, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dari Less Plastic Challenge. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran pegawai terhadap konsumsi plastik yang berlebihan. Yang kedua, apa bentuk gaya hidup berkelanjutan yang dapat diterapkan di kantor. Yang ketiga, bagaimana mendorong partisipasi aktif seluruh karyawan dalam pengurangan penggunaan plastik. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil temuan saya yang didapatkan dari hasil wawancara saya dengan rekan saya yang bekerja sebagai ASN di instansi Mahkamah Agung. Dari wawancara yang saya lakukan, saya dapat beberapa temuan yang dapat saya jabarkan seperti tingkat penggunaan plastik sekali pakai masih sangat tinggi di kantornya. Yang kedua, belum menemukan alternatif untuk penggunaan alat-alat plastik di kantor. Yang ketiga, kurangnya edukasi lingkungan di kalangan pegawai. Yang keempat, belum ada kebijakan resmi perusahaan terkait pengurangan plastik. Dari hasil-hasil temuan yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan. Yang pertama, gunakan tas belanja kain. Ini sangat berguna untuk mengurangi kantong plastik. Memang kalau dalam kenyataannya, soalan-soalan besar itu sudah tidak menjual lagi kantong plastik. Namun yang kita tidak bisa hindari adalah adalah toko-toko yang masih kecil, warung-warung kecil. Itu mereka masih menggunakan kantong plastik sebagai wadah jualan mereka. Kita bisa menggunakan tas belanja kain ini agar kita tidak ikut berkontribusi terhadap makin banyaknya sampah kantong plastik yang ada di lingkungan kantor. Yang kedua yaitu kantor yang memiliki fasilitas ramah lingkungan, seperti dispenser, tumbler, atau tempat sampah yang terpilah. Tempat sampah yang terpilah ini maksudnya adalah tempat sampah yang menyediakan pemilahan organik dan non-organik. Yang ketiga yaitu mencari alternatif untuk alat kantor yang menggunakan plastik. Untuk alat kantor yang menggunakan plastik yang dijelaskan yaitu seperti map plastik untuk mengarsip. Eh, untuk mengarsip itu kita bisa beralih dengan menggunakan map kertas. Namun jika dirasa map kertas kurang kurang baik daripada plastik, di era digitalisasi ini kita bisa beralih dengan arsip digital, di mana itu akan sangat mengurangi penggunaan map plastik yang ada sekarang. Yang keempat yaitu kampanye edukasi. Kampanye edukasi ini bisa berupa infografis, workshop, maupun podcast. Materinya sendiri pun bisa berupa awareness mengenai apa sih dampak dari penggunaan plastik dan cara menanggulanginya di area kantor. Yang kelima yaitu kebijakan internal. Saya rasa
Jika eh, jika petinggi perusahaan mengeluarkan larangan penggunaan plastik sekali pakai, pasti pegawai akan langsung tidak memakai plastik sekali pakai di area kantor. Itu lebih berdampak langsung dan serentak di lingkungan kantor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan refleksi pribadi yang saya dapatkan ketika saya sudah mengikuti Les Plastic Challenge ini. Pertama, yang saya dapatkan adalah self-awareness, di mana saya sadar dengan kebiasaan pribadi soal plastik, di mana sebelumnya saya masih menggunakan botol plastik sekali pakai dan juga menggunakan kantong plastik. Tapi dalam penggunaannya juga kita perlu adaptasi, di mana kita perlu belajar adaptasi dengan gaya hidup minim plastik, di mana saya sudah mengganti botol plastik menjadi tumbler dan juga saya sudah membawa kantong tas kain kemana-mana. Ini juga bisa diterapkan di kantor-kantor, tapi itu tidak terlepas dari kerjasama tim dan partisipasi karyawan yang akan sangat penting demi kelancaran challenge ini. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya itu Last Plastic Challenge berhasil meningkatkan kesadaran dan aksi nyata di kantor. Perlu dukungan manajemen dan kebijakan resmi agar berkelanjutan sistem Last Plastic Challenge ini. Dan yang ketiga itu potensi program ini menjadi model bagi kantor lain. Oke, mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.